Halo, aku Vena. Selamat datang di channel YouTube Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skills, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya, kalau kita bakalan bongkar kenapa cewek rela bertahan padahal udah disakitin berkali-kali. Aduh. So please welcome, ini dia Kak Vena. Halo. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabar? Baik, kakak gimana baik? Alhamdulillah baik. Masya Allah, akhirnya gue ditanya nama cewek cakep tapi udah ada yang punya. Iya nih, aduh. Iya nih. Kak, kalau boleh tahu kesibukannya dulu dong, kira-kira apa sih Kak Vena kesehariannya? Aku kesehariannya aku kerja. Aku baru masuk sih, baru 2 bulan kerja. Alhamdulillah. Sebagai apa Kak, kalau boleh tahu? Aku di bank. Oh, di bank. Iya. Oke. Kalau sang kekasih? Sang kekasih sekarang masih kuliah. Oh, masih kuliah. Lagi nuju sidang sih nanti tanggal 2 Maret. Oh, semoga lancar ya sang Iya, iya. kekasih ya. Oke nih, Kak Vena, kalau misalnya kita balik ke topik. Kalau boleh tahu definisi dari Kak Vena sendiri, orang pacaran itu ngapain sih sebenarnya? Sebenarnya pacar itu yang pasti kita cari support system sih. Oh, support system. Iya. Terus? Terus perhatian, biar dia ada kasih sayang gitu lah, biar ada yang perhatiin gitu lah. Mestinya gimana sih? Terus? Ya gitu sih. Itu ya. Terus kalau misalnya udah masuk ke kategori toxic nih, Oh, menurut Kak Vena emang toxic dalam relationship, toxic relationship itu apa sih Kak? toxic itu kalau di mana artinya kalau suatu hubungan yang lama atau sebentar yang dia udah disakitin berulang kali tapi dia tetap masih mau terima sih. Dia tahu dia disakitin tapi dia masih mau terima dan tetap mau ngejalanin hubungan itu. Dan lu kayak gitu? Iya. Sekarang aku sama cowok aku udah 7 tahun. Bentar, 7 tahun berarti start dari 2018. 2018. Wah, SMK kelas 1 sih aku. masih inget dong, gila lu beruntung banget ya jodohnya ya. Terus kalau boleh tahu nih, lu udah merasa toxic itu kira-kira kapan sih Kak sebenarnya? Aku ngerasa hubungan aku toksik itu pas aku jalan ke 3 tahun. 3 tahun. Kayak gimana tuh kalau boleh tahu Kak? Toksiknya di hubungan aku yang aku saat ini tuh kayak dilarang untuk berkomunikasi sama lawan jenis. Lah loh, sekarang Kan? Hati-hati aja di kalau pulang ini, Kak. gue lewat jalan raya kok, belum masuk Aman kan gang. bawa pasukan? Oh oke, nggak boleh ngobrol sama lawan jenis. Iya, terus kontak paling nggak boleh juga sih. Oh nggak boleh Chatan punya. gitu kayak ketemu main gitu enggak. Harus pub, share live. Kayak gitu sih. Pub sama Sherlock Live. Iya, kadang kita lagi nongkrong sambil video call gitu. Kalau ke WC? Enggak dong. Oh enggak, oh kirain kalau ke WC lah tutup ya. Aduh, Oke bahaya oke itu, oke. Itu berarti lo di tahun keberapa? Kedua ya? Ketiga? Tahun ketiga. Berarti sebelum tahun ketiga adem ayem. Adem ayem, paling biasa lah berantem kecil-kecil kalau dibalas lama juga dia nggak bisa sih. Biasa aja ya. Bener. Terus reason kenapa tiba-tiba cowok lu tiba-tiba minta kayak gitu, kenapa tuh Kak? Pasti ada dong penyebabnya ya guys Iya ya? sih, mungkin karena terlalu cemburu ya kan, terus suka mungkin ada nggak mau ceweknya kepincut sama yang lain kan bisa juga gitu. Terus suka juga ada yang cowok-cowok yang DM gitu kan, takutnya kan pindah ke lain hati kan kita nggak tahu gitu. Ya sih, gue ngerti sih posisi lo ya Mas ya. Harus diprotek juga ya. Tapi masalah sampai toksik sih. Tapi nih Kak Vena, gue masih penasaran sih sama cerita hubungan lo. Maksud gue, lo udah 3 tahun adem ayem. Tiba-tiba di tahun keempat, let's say prosesnya itu kan pasti langsung berubah drastis. Iya. How do you feel ketika lo tiba-tiba cowok lo berubah gitu loh karakternya? Kayaknya gara-gara aku juga suka bandel sih Kak. Ya ini mah. Oke, terus? Pasti kan namanya hubungan udah lama, pasti kan ada rasa bosen gitu kan. Oke. Kadang suka curi-curi sedikit lah buat main-main sama temen cowok gitu, walaupun gak berdua. Oh, jadi lo Jadi suka mungkin diam-diam. munculnya karena itu sih, iya. Jadi Oke. wajar.
Diam-diam nongkrong, Diam-diam nongkrong. diam-diam ngopi. Sleep call. Oh, sleep call. Kalau ngopi, diem-diemnya di seremoni aja. Oke. Karena emang tempatnya enak banget, apalagi kalau misalnya lu suka banget ke Bogor gitu kan, terus vibes-nya kayak pohon-pohon gitu Bener Kak. banget, harus cobain ya. Harus cobain. Lu mau sama siapa cobainnya? Aduh, kayaknya sama cowok aku sih. Oh, pasti. ngomong di depan kamera cowok ya? Tadi kan di belakang kayak beda ya? Enggak, canda. Oke, balik lagi nih ke Kak Vena. Kak, kalau misalnya kan tadi lu bilang tiba-tiba ada perubahan. So, gue penasarannya kayak dari sudut cewek sih. Maksud gue, Iya. sebenarnya enak gak sih ketika lu sebagai cewek, lu ngerasa mungkin oke, good looking juga, memang gue akuin juga emang good looking juga nih guys. Kak Thank Vena. you loh, Kak. Gila. Maksud gue, lu lebih kenyaman apa lebih crazy atau kayak, ya gue terpaksa ngejalaninnya? Sebenarnya awalnya kayak udah jalanin aja gitu. Mungkin karena emang ini karena mungkin nyaman juga kali ya kayak giniin, kayak ngerasa oh dia peduli nih, perhatian juga sama gua gitu ya. Udah gue jalanin aja. Tapi lama kelamaan kok makin risih gitu ya, kayak Oke. ngerasa kayak nggak ada privasi gitu loh dalam diri sendiri kan pastinya kan. Oke, terus? Walaupun pacaran, tapi kan kita masih butuh waktu buat sendiri gitu kan, pasti me time. Main sama teman-teman tanpa harus pegang HP kan pastinya juga gitu kan. Ya, udah. Jadi lu kalau misalnya main harus megang HP? Iya. Wah gila sih. Kadang juga kalau misalkan lagi nongkrong gitu teman-teman aku pasti dichatin titip cewek gue ya. Terus mau pulang jam berapa kayak gitu. Terus tolong fotoin cewek gue dong, dia lagi sama siapa, sebelahnya siapa kayak gitu. Lah katanya lu nggak boleh chatan sama cowok lain. Iya. Kok cowok lu chatan sama cewek Iya, lain? temen aku cowok aku kasih kontak teman terdekat aku sih. Oh, tapi teman dekat kakak cewek kan? Iya, cewek. Tuh dia chatan sama cewek lain. Ya gitu, udah mana pernah kecolongan lagi. Aduh. Tapi nih gue mau bertanya sama Kak Vena kayak ibaratnya hal yang paling tertoksik yang dia pernah rasain dalam hubungannya apa, tapi sebelum itu boleh dong buat teman-teman yang belum pencet tombol merahnya langsung aja pencet tombol subscribe-nya, like dan komen. Dan kalau misalnya lu pernah ngerasain toksik yang relate sama Kak Vena, langsung aja ya kolom komentar. Tapi nih Kak Vena, dari lu sendiri yang puncak terpanasnya lu kayak awalnya gue bisa nerima tapi tiba-tiba lu memberontak. Oh iya, ada Itu sih. ketika cowok lu ngapain? Salah satu hal dari zaman sekolah itu kita pernah, mungkin kita karena terhasut sama orang-orang sekitar gitu ya. Jadi kayak ada selisih paham, dia nggak terima, sempet dia nonjok meja kelas sampai kepecah belah dua gitu sih Kak. Demi apa? Iya, Berarti kayu dong? iya, pecah sih. Terus? Kita sempat berantem juga di depan kelas, tarik-tarikan gitu sih. Tapi maksudnya dia tuh untuk kayak gitunya main tangannya itu bukan ke diri aku gitu, tapi lebih ke benda-benda yang ada di sekitarnya dia gitu. Dan lu enggak, semenjak dia udah kayak gitu lu nggak takut berarti Kak? Kadang namanya juga udah toksik ya, kita berpikir kalau dia baik hari ini dia akan berubah gitu loh. Dan kita udah nggak inget lagi kalau dia ini salah satu orang toksik di diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita mikirnya dia akan berubah di saat dia tuh lagi manis-manisnya gitu sama kita. Ya, pada saat manis-manisnya mikirnya berubah, kirain Iya. pas lagi pahit-pahitnya bakalan berubah. Enggak? Enggak. Ya, enggak lagi guys. Berarti kalau lu ngerasa itu titik terpuncaknya pada saat SMA ya tadi ya? Iya. Selama, berarti kan lu logikanya 2018, berarti lulus 2021-an. Lulus apa? SMK-nya? SMK 2018. Oh, lulus SMK-nya 2018. Berarti puncaknya itu di tahun 2017. Iya, sekitar segitulah Kak. Lah, sekarang kan udah 2023. Masa iya sih nggak ada toksik terparahnya nih? Toksik separahnya apa ya? Ya itu sih main tangan. Kejadian sih baru-baru ini berapa hari kemudian. Aku, sorry nih ya. Apa nih? Aku jalan sama tetangga aku cowok Kak, konser. Oh, nggak tahu Datang nih. kemarin ke yang senang-senang itu, yang ada di Kemayoran. Iya. Itu aku datang. Jadi tuh aku nggak ada kabar gitu dari pagi sih. Oke. Karena aku kan niatnya mau main kan. Aku berangkat itu sore. Udah gitu dia nungguin dari sore sampai jam 12 malam kan di gang rumah aku. Sendiri. Terus pas aku masuk gang, tiba-tiba aku kasih tahu temen aku ada cowok aku di belakang ngikutin, kata aku gitu kan. Terus kata temen aku santai aja. Ternyata dia mepet motor aku dan terjadi spion sama spion nyangkut, jatuh lah kita bertiga. Ketiban motor, di sana dia pada berantem.
tonjok-tonjokan dari gitu lah. Kita hampir mau ditangkap sama Polisi. TNI sih. Oh, gara-gara keributan ya? Iya, karena di situ jam 12 malam sih Kak, tepatnya. Mengganggu waktu istirahat orang-orang sekitar. Buset. Berarti itu bisa dibilang cowok... Oh iya, karena kan lu harus Sherlock live ya? Iya, dan dia mungkin cemas kali ya Kak, aku nggak ada kabar. Dan mungkin namanya pacaran udah lama, feeling kali ya mainnya. Iya. Wah, gila sih. Gue nggak paham lagi, tapi... Aduh, gue masih ada satu pertanyaan nih Kak, sebelum kita masuk ke segmen games. Karena nanti kita bakalan bongkar ya guys. Aduh. Sejaim apa sih Kak Vena? Maksud gue gini loh Kak, lu kan udah tahu lu ditoksikin. Iya. Hubungan lu udah kurang lebih berapa? 7 tahun. Iya, 7 tahun. Apa yang menurut lu paling spesial yang ada di cowok lu sekarang sampai lu masih bertahan dulu? Kenapa aku masih bertahan? Karena dia baik sih Kak. Terus nyaman, obrolan kita juga nyambung. Terus teman-teman kita juga udah saling kenal kan, dari SMK, kuliah, kerja gitu udah pada saling tahu. Keluarga sih yang pasti kan, keluarga udah saling kenal, keluarga besar udah ketemu. Ya intinya bingung aja gitu kok bisa ada cowok sebaik dia gitu, kayak udah disakitin tapi masih bertahan gitu kan. Udah disakitin apa udah nyakitin? Udah nyakitin. Beda nih. Sama-sama deh, sama-sama. Oh, sama. Oh, berarti Kak Vena suka nyakitin juga. Ceplosan kan. Berarti lu emang lebih karakternya ya udah, walaupun dia jahat, gue tetap masih ngelihat sisi baiknya dia. Iya. Walaupun masih banyak yang jahatnya dibandingin baiknya gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, kalau gitu kita bakalan langsung masuk ke segmen games. Kalau di mana nanti Kak Vena kita lihat sebaik apa sih Kak Vena untuk menjaga hubungannya, boleh ya Kak ya? Boleh. Atau apapun itu, so kita langsung aja masuk ke segmen games. Oke guys, kita udah masuk ke segmen games. Kali ini kita langsung aja kasih 3 pertanyaan untuk Kak Vena, yang dimana nanti setiap pilihan pertanyaannya dikasih 2 pilihan gitu loh Kak. Oke. Jawab cepat dan jujur ya. Oke. Karena nanti tanggung jawabnya sama cowoknya kakak. Aduh. Enggak mau. Are you ready? Ready. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Kak Vena, kalau misalnya dikasih pilihan antara putus atau nyambung tapi masih toksik, lu milih yang mana? Putus sih. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Soalnya kalau dijalanin udah nggak sehat sih Kak. Udah nggak sehat. Ya emang harus ada yang dikorbanin walaupun egois sih. Oh shit, iya bener. Berarti lu rela putus nih sama cowok lu Iya. sekarang? Kalau cowok lu denger ini gimana dong? Ya maaf ya. Oke, ini di luar kendali Aduh. saya. Aduh. Tapi lu siap kalau dari pribadi lu sendiri? Insya Allah siap. Hmm. Tapi harus kita gimana ya? Harus mulai lagi sama orang baru, kehidupan baru. Gimana sih kalau kita biasanya sama dia nih, Mm-mm. terus tiba-tiba dia udah nggak ada di samping Kehidupan kita baru. lagi kan, pasti udah beda sih. Oke, berarti emang lu dasarnya sebenarnya udah siap kalau harus putus ya? Iya, harus sih. Kalau Demi dia nggak kebaikan siap bersama. gimana? Bodoh amat. Nggak bisa egois juga sih. Oh. Ngalah dong, ujung-ujungnya nggak putus-putus juga dong guys. Aduh kan, bimbang jadinya. Oke, berarti kalau misalnya harus putus atau melanjutkan dengan orang yang sama tapi tetap toksik, jawabannya adalah Tidak. tidak. Kok tidak? Berarti putus atau lanjut? Putus sih. Oh, putus ya tetap ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Kak Vena, Apa? lu lebih suka nyakitin apa disakitin? Aduh adik aku udah pasti tahu jawabannya. Apa nih Dek, jawabannya Dek? Gue ikut-ikutan manggil Dek lagi, kayak kenal aja. Apa nih jawabannya nih? Lebih baik disakitin sih ya. Lebih baik disakitin. Jadi lu lebih milih disakitin? Ya. Berulang kali? Ya. Apa hal yang paling lu tersakiti? Kalau boleh tahu Kak, di dalam hubungan pacaran lo? Paling sakit. Aduh. Kayaknya itu sih Kak, kalau main fisik itu sih. Kalau main fisik? Itu benar-benar sama verbal sih dia. Oh, Ucapan tuh oke. kadang. Ucapannya kadang suka, aduh, nggak bisa didengerin lagi sih. Kayak yang udah deh, bahasanya udah nggak bisa dicerna lagi. Apa yang paling nyakitin dari verbal? Ya
biasa lah namanya cowok kan kalau emosi paling bahasa hewan lah, ngomongin kita cewek yang kayak gimana. Kalau fisik lu pernah ditampol? Apa dijambak? Aduh, itu KDRT nih. Oh salah ya. Terus apa lu fisiknya yang pernah lu rasain? Paling di tangan, terus nggak pernah ke aku sih, jarang. Oh, lebihnya ke benda mati Ke ya. benda, iya. Kasihan dong bendanya ya. Iya kan. Kalau Nggak bendanya salah hidup apa. gimana ya? Jadi nyakitin 2 orang tuh. Dois. Oke, berarti lo emang lebih sukanya disakitin aja daripada nyakitin Iya, ya? disakitin Tapi aja. pernah nggak nyakitin orang? Apa Ya. nyakitin cowok lu pernah nggak? Nyakitin cowok aku sih. Oh, nyakitin cowok kakak. Kayak gimana tuh kalau boleh tahu kak? Aku pernah jalan bareng sama cowok, chatan, video callan, ajak ke rumah, kenalin gitu ke keluarga. Tanpa sepengetahuan cowok lu? Iya. Ya mana mungkin Oh, iya juga ya. dikasih tahu. Aduh. Lah berarti sekarang dia bakalan tahu dong? Ya udah nggak apa-apa ya. Oh, bener. Udah siap. Siap. Oke. Apa harus diblokir dulu nih? Wah, gue langsung kayak, Takut nih. Oh, berarti Ditandain. lu sempet pernah bawa cowok untuk kenalin ke keluarga Iya, tanpa sepengetahuan cowok lu? iya. Wah, gila sih. Gua ngeri nih abis video ini tayang nih ya guys ya. Oke, kalau gitu berarti Kak Vena lebih milih disakitin Iya. daripada nyakitin. Wah, lu cewek strong juga ya. Apa sosokan strong di depan adek lu? Aduh. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jeng 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 jeng. Kak Vena, lu lebih suka untuk posisi atas apa posisi bawah? Waduh, apaan tuh Kak? Apa aja. Lebih suka di atas sih. Lebih suka di atas. Kenapa lebih aktif? Aku cuma nanya. Ini ambigu banget. Apa? Di atas aja. Biar Kenapa? bisa liatin di bawah kali ya. Oh, kayak halo semua Iya, gitu ya. Kan harus positif. Oh, harus ya. positif, benar. Terus biar bisa posisi lo di atas juga ya, Iya, materinya, amin, Amin, pekerjaannya, amin. amin. Hubungan di atas nggak? Gak tahu nih. Nggak tahu. Oke, berarti dari lu sendiri sukanya di atas, sukanya disakitin, dan sukanya putus untuk ke orang yang lebih baik lagi ya. Wah, gila Kak Vena. Apa kabar dengan hubungan 7 tahun lo berarti Kak Vena? Kan berakhir. Waduh, no comment saya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal toxic relationship. Kak Vena, dari lo sendiri nih, sebenarnya dari hati nurani lo, nyaman gak sih menjalani hubungan 7 tahun? Atau mungkin let's say, karena kan tadi lo bilang mulai agak toxic di tahun ketiga ya. Ya, Berarti anggaplah 4 tahun ke belakang terakhir ini udah mulai toxic-toxicnya. Nyaman gak dari lo pribadi? karena mungkin karena udah terbiasa, jadi ya udah nyaman aja. Nyaman Jalanin aja. aja gitu lah. Orang udah dari awal kayak gitu kan. Wah, Jadi gila lu. jalanin aja. Gitu. Legowo banget ya. Maafin. Maafin aja. Maafin. Wah, gila. Gue suka bingung juga sih, maksud gue salut sih Kak Vena sama cewek-cewek yang let's say kayak lo yang udah disakitin, udah ngerasa toksik tapi malah milih bertahan, milih masih setia. Sebenarnya apa sih kunci dari hubungan itu menurut lo Kak? Sebenarnya kalau hubungan yang itu sih percaya, komunikasinya sih harus pas gitu, jangan si A, si B kayak gimana. Terus jangan suka masukin orang ketiga, kayak misalkan kita lagi berantem terus curhat ke orang, apalagi ke lawan jenis, karena kan pendapat orang ke kita tuh pasti beda ya. Iya sih, benar Apalagi sih. kalau kita lagi sedih gitu, kayak lagi down gitu kan, pasti kita masuk aja gitu tuh omongan orang yang udah putusin aja, udah tinggal aja, udah cari yang baru aja, pasti kita dengerin kan. Karena kita kalau lagi down itu pasti butuh masukan, support, ya udah kita telan pastinya gitu. Ditelan matang-matang. Iya, Apa ditelan mentah-mentah? mateng-mateng. Oh, matang-matang ya. Dimasak dulu dong pakai air. Biar matangnya garing. Oke, Kak Vena, sebelum kita masuk ke segmen mitos atau fakta, ada one question dari gue adalah, Apa? Kak, momen apa sih yang paling terindah dalam hubungan lo 7 tahun sampai akhirnya lo masih stay survive sama cowok lo sekarang? Momen terindah. Dia selalu kasih aku gift sih Kak. Oke. Gift. Terus gimana ya?
selalu kasih kejutan. Terus dia juga kalau untuk teks-teks di chatnya juga bagus sih. Oh, tetap bagus Makanya ya. itu momen-momen yang nggak bisa dilupain sih. Terus baik juga. Pokoknya kalau soal pacaran dia bagus, tapi sifat-sifatnya itu sih yang jelek. Oh, oke, that's the point ya. Berarti sifatnya aja ya. Masih bisa berubah dong. Iya. Tapi kalau untuk nge-treat aku sih bagus sih dia. Oke. Aku selama aku kayak main-main sama cowok itu aku nggak dapetin di orang lain. Hanya ada di dia Iya. doang. Wah gila, lo beruntung mas. Ayo cepat-cepat lulus mas. Oke, kalau gitu kita bakal langsung masuk ke mitos atau fakta yang dimana nanti Kak Vena kita akan mau dengerin nih opininya apa sih antara ini mitos atau fakta dan reason singkatnya apa. Boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Oke guys, kali ini kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Dan sesuai dengan yang tadi gue bilang, kita akan ngasih 3 statement, pernyataan, bukan pertanyaan. Tinggal Kak Vena yang pilih ini mitos atau fakta sama reasonnya. Oke. Oke, kita langsung gas aja ya Kak ya? Iya. Gasken! Yang pertama nih Kak Vena. Mitos atau fakta kalau misalnya pasangan toksik berarti dia sangat cinta kamu. Fakta. Waduh, langsung tegas banget lagi. Kenapa tuh Kak? Ya, apa tadi pertanyaannya? Kalau misalnya cowok atau mungkin ceweknya toksik ke pasangannya, itu artinya dia cinta banget sama dia. Iya. Fakta. Iya, kenapa tuh Kak kalau boleh tahu? Karena kan kalau sayang, aduh aku lupa tadi pertanyaan apa. Deg-degan banget ini takut salah. Jadi kayak ibaratnya mitos atau fakta, kalau misalnya pasangan toksik berarti dia sangat cinta kamu. Nah kan tadi kan Kak Vena bilangnya fakta. Iya. Alasannya apa tuh Kak kalau boleh tahu? Karena dia udah disakitin tapi dia masih mau jalanin hubungannya, dia masih mau terima terus. Oh gitu. Berarti itu in case-nya kalau misalnya lu yang disakitin. Iya. Tapi kan kalau toksik berarti kan pasangan kita nyakitin kita. Karena sama-sama nyakitin sih. Oh sama. Ya ini mah sama-sama jahat dong jatuhnya ya. Aduh. Oke kalau gitu nggak apa-apa. Berarti jawabannya fakta ya dari Kak Vena ya. Oke kalau gitu kita masuk ke statement yang kedua. Iya. Mitos atau fakta kalau misalnya ternyata berhasil menjaga hubungan selama 3 bulan dianggap simbol kelanggengan. Enggak juga sih. Oh Mitos. berarti mitos ya? Iya. Intinya apa berarti? Kan kadang 3 bulan juga nggak bisa dibilang bakal langgeng sih Kak. Oh oke. Harus Tapi 7 tahun emang- dulu? Iya. Canda-canda. Terus? Tapi emang di hubungan 3 bulan itu emang lagi manis-manisnya sih ya pasti ya. Oh, Lagi manis. baik-baiknya pasti kan Ah. ditunjukin performansnya. Kalau boleh throwback dikit, lu 3 bulan ngapain aja kemarin waktu awal-awal? Belajar. Oh iya Aduh, masih sekolah ya, sekolah. bener-bener Kerja belajar. kelompok kan. Kerja biasa. kelompok bareng, terus Bucinnya sih minggu doang. oh bucinnya minggu. oh yakin. Iya. Aduh. Senin malam atau Kamis malam? Ayo. Aduh. Oke, kalau gitu kita masuk ke statement yang terakhir nih, guys. Mitos atau fakta Kak Vena? Kalau misalnya memiliki kepercayaan, kamu perlu membagikan kata sandi ke pasangan. HP. Contohnya gimana tuh? Jadi misalnya untuk tahu nih pacar kita percaya atau enggak, kita harus saling ngasih tukeran password, Oh, password sosmed. sosmed, HP. Kebetulan sosmed aku dipegang dia semua sih Kak. Jadi jawabannya mitos atau fakta? Fakta. Cier. Jadi harus saling sharing ya? Iya. Tapi aku nggak tahu passwordnya dia sih. Lah, katanya. Ya soalnya kan pacar aku sekarang tuh jurusannya IT ya. Jadi dia mau aku umpetin juga dia pasti tahu. Bisa diotak-atik sama dia. Wow, Walaupun keren. aku udah ganti password sih, pas itu aku akhir-akhir ini udah sempat ganti password Instagram, tapi tetap aja dia bisa masuk. Semuanya itu Keren kamu mas. Tapi kamu nggak tahu passwordnya dia. enggak. Keren kamu mas. Serius? Iya serius. Dan lu nggak mau tahu? Aku jarang ngecek HP dia sih. Oh, jangan-jangan dia banyak loh. Aduh, biarin aja deh. Oke, berarti jawabannya fakta ya? Iya. Fakta. Oke guys, kalau gitu kita udah beres segmen mitos atau faktanya. Dan berarti bisa disimpulkan ini Kak Vena tuh, gue jujur nih ya Kak, gue terus terang di depan lo aja nih ya. Iya Kak. Takutnya kan kalau di belakang tadi sebutnya julid lagi kan.
Ini lu ngerasa lu yang polos atau memang ya udahlah gue udah legowo, gue terima-terima aja gitu? Terima-terima aja sih. Ya kalau nggak terima udah 7 tahun Kak. Oh iya sih. Kenapa baru sadar? Iya juga sih, bener sih. Karena lu setuju gak sih guys, kayak dia ngasih passwordnya ke pasangannya, tapi pasangannya enggak. Kan biasanya ada orang yang kayak pengennya ya udah gue kasih, Sama-sama gitu kan, iya kan. Terus lu kenapa kalau lu tahu? Gak mau cari penyakit aja. Anjir. Kadang dari hal-hal kecil Damage itu banget, bisa, anjir. dari hal-hal kecil itu kita bisa nimbul berantem gak sih? Iya sih, bener sih. Walaupun misalkan temen gitu nggak sengaja kayak bro di mana? Oh ternyata lu pas hari ini main tanpa sepengetahuan gue kan gitu kan, jadi bikin berantem. Padahal Bener. kalau kita nggak tahu ya udah. Selagi dia masih main aman-aman aja gitu, masih sama teman-teman yang baik-baik sih, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu berarti emang mantep ya Kak Vena ini ya. Damage-nya nggak mau nyari penyakit, Iya. gila loh. Oke Kak Vena, masih ada 2 pertanyaan terakhir dari Apa? gua. Yang pertama itu adalah asik. Yang pertama, nungguin lo ya. Jangan nyanyi dong, jangan nyanyi nih. Sebenarnya Kak, dari lu, definisi lo pribadi, tingkatan toksik yang paling rendah, sedang, sama tertinggi, menurut lo tuh Ada apa? levelnya ya? Iya. Yang paling rendah nih menurut aku sih paling kayak yang harus pub gitu sih Kak. Harus pap. Ya kayak share life itu masih rendah lah. Terus kalau yang sedang-sedang mungkin sedang-sedang. Yang sedang-sedangnya paling kayak yang nggak boleh main, Heeh. harus main sama dia, kemana-mana harus sama dia. Heeh. Kalau yang paling tinggi mungkin kayak kekerasan gitu sih. Kayak main Kekerasan kontak fisik ya? fisik gitu sih. Itu paling bahaya sih, harus dihindarin. Tapi emang kadang kalau udah masuk di toxic itu susah sih Kak. Untuk fisik itu Iya. ya, sama verbal ya? Iya. Oke, Susah berarti level 3 adalah pub. Level kedua itu adalah Harus kemana-mana sama dia. sama dia. Level ketiganya, level tertingginya adalah Fisik. main fisik. Oke, kalau selingkuh itu toksik atau enggak ya? Aduh, toxic sih. Toksik ya. Jadi itu masuknya ke level yang mana Paling nih? tinggi sih itu, udah nggak bisa dimaafin lagi. Oke, kalau FWB-an gitu, Aduh. itu level keberapa tuh? FWB-an berkedok teman kali. Iya kan, diam-diam katanya temen, intinya temen aku doang, tapi ujung-ujungnya ke kosan. Temen tapi pakai emot love. Ini pengalaman nih kayaknya. Itu maksudnya ke kategori yang mana? Level sedang apa rendah? Level, duh. Ketinggi sih itu. Itu level tertinggi ya, berarti selingkuh, FWB, TTM, TTS, apapun Aduh, itu iya. tertinggi ya. Wah gila, lu pernah TTM? TTM. Pernah nggak Apa? selingkuh? Selingkuh. Aduh. Kan kalau chatan diem-diem itu selingkuh kan ya? Oh, emang iya? Ya. Kita diem-diem. Ya. Dapat sering lagi, masalah. Aduh. Oh iya? Iya. Oh berarti lu pernah dong? Iya pernah. Chatan diem-diem? Pernah. Nggak ketahuan? Ada yang ketahuan, ada yang enggak. Aduh, siapa nih? Gila, pro banget loh. Pro banget loh. Padahal sosmednya dipegang ya? Iya bener. Bingung nggak Lah, tuh? lu chatannya di mana? Oh di WhatsApp ya? Iya. Apa di Line? Di DM langsung dihapus. Ini nomor gue langsung. Bentar lagi cowok lu langsung nyatetin nih kayaknya nih. Waduh. Siapa aja nih yang dikasih nomornya nih? Iya. Aduh. Oke, Kak Vena, last question dari gue. Apa sih Kak pesan untuk misalnya cowok-cowok yang emang suka toksik gitu kan ke ceweknya? Ada pesan nggak sih? Ya buat cowok-cowok yang toksik gitu, aduh. Mikirnya apa sih? Kok bisa kayak gitu? Kenapa gitu? Atau apa karena terlalu sayang, terlalu cinta? Atau karena bawaan dari lahir mungkin ya? Emosionalnya nggak bisa terkontrol? Atau mungkin faktor keluarga, dia nggak bisa dapetin itu di keluarga, kayak kasih sayang gitu. Terus ke pacarnya supaya pacarnya nggak pergi, dia kayak gitu loh. Cara nyayangin pasangannya kayak gitu. Oke, itu kalau in case-nya cowoknya yang toksik. Ya. Sekarang kita switch, Aduh. ceweknya yang toksik gitu. Ada nggak pesan untuk para cewek-cewek toksik? Buat cewek ini, terutama ke cewek, pasti jarang ya cewek toksik ya. Aku nggak tahu sih. Membela. Iya, bela diri ya. Membela. Ya, kalau untuk pesan-pesan cewek yang toksik, ya segera tobat lah. Sadar kalian. Termasuk aku. Kok harus sadar sih pasti. Sadar, hei. Sadar. Oke, kalau gitu sekarang pesan untuk ayangnya Kak Vena, apa tuh? Apa? Ada nggak pesan untuk ayangnya Kak Vena selama 7 tahun? Pesannya ya pasti ngucapin banyak-banyak terima kasih udah
mau terima kekurangan walaupun kadang masih suka bandel-bandel gitu kan. Ya tetap jadi yang terbaik sih, dikurangin lah emosinya. Marah-marahnya tuh kata-katanya jangan sampai nyakitin hati kan gitu. Masya Allah. Oke guys, itu dia pesan dari Kak Vena untuk kamu para toksik mau cewek mau cowok. Dan untuk ayangnya Kak Vena yang udah 7 tahun, Masya Allah. Mas, luar biasa menahan emosinya, menahan kecemburuannya gitu kan. Sangat sedap. Tapi kalau bisa dibilang berarti Kak Vena ini karakternya untuk dalam percintaan udah kayak siap banget ya. Siap putus, siap cari yang baru. Nggak canda. Maksudnya dalam kayak siap mental, siap pemikiran gitu ya. Sampai-sampai yang gue salutin dari Kak Vena ya, TBH aja nih ya. Di luar dari yang gue sedikit bercanda antara polos atau memang pura-pura nggak tahu. Maksud gue tuh kayak dari 1000 kebaikannya cowok lu gitu kan. Dengan satu mungkin kalau orang luar bilangnya kesalahan atau kejelekan dari cowok lu karena toksik, lo nggak melupakan 1000 kebaikan dari cowok lu itu. Wow, itu sih yang mahal sih guys. Kadang temen-temen sampai bilang, kok lo bisa sih hubungannya baik-baik aja gitu kan. Karena kan emang nggak di-share di sosmed kan, kayak misalkan lagi galau kita harus posting story lagi galau gitu kan, enggak. Terus kadang kalau itu kayak bikin story yang tulisan-tulisan itu di WhatsApp enggak. Cerita-cerita juga enggak sih. Terus lu ceritanya ke siapa? Enggak cerita ke siapa sih, lebih dipendem aja. Mantap jiwa. Ya karena itu takutnya itu omongan orang itu bisa merusak hubungan kita sendiri. Kan kadang kita nggak tahu kalau orang iri, oh gue ngeliat dia tuh pacaran, oh cowoknya romantis kayak gini kan baik-baik aja. Takutnya ngindarin itu aja sih, makanya bisa langgeng sampai 7 tahun. Makanya jangan iri dengki bos. Julid banget lagi gue. Yang jomblo kan, kita nggak tahu tuh. Aduh. Oke, kalau gitu ini bisa dibilang Kak Vena udah pro banget masalah toksik. Kak, boleh nggak sih open sharing di Instagram gitu? Kira-kira Instagramnya Kak Vena apa gitu istilahnya? Apanya? Instagramnya Kak Vena. Namanya? Iya. Instagram aku namanya Venya Anya, pakai underscore A-nya 2. Venya Anya underscore A-nya 2. Iya. Coba gimana tuh? Anya underscore ya berarti ya. Oke, boleh ya kayak kalau misalnya teman-teman ada yang lagi masalah terjepit sama toksik cerita ke kakak. Aduh, mau cewek aku mau aja cowok. butuh. Aduh, kalau gitu oke, thank you so much Kak Vena udah mau mampir ke sini ke Sparga ya kan, saya udah sharing. Mudah-mudahan hubungannya tetap langgeng lah. Amin. Niatan putus jauh-jauhin dulu, ya kan. Siapa tahu dia berubah. Salam ya buat ayangnya. Iya boleh. Mantap mas. Oke guys, jangan lupa untuk langsung aja follow Instagramnya Kak Vena di @venyaanya underscore, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Sparga di @spargapro. Dan buat kamu yang suka banget ngopi dan pengen mampir ke Bogor, boleh langsung aja datang cus ke Ceremony Coffee ya pastinya ya. Oke Kak Vena, thank you so much. Thank you juga loh Kak. Ya kita tos dulu, kita salaman dulu. Biar nggak slack. Biar nggak slack. Kalau salaman nggak marah kan ayangnya? Ayo loh. Oke, sampai ketemu di next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.